Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik kan, Bu Guru juga. Hari ini kita akan belajar matematika, oke? Untuk matematika materi di minggu ini materinya adalah pengurangan. Karena minggu kemarin kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan sudah latihan beberapa soal penjumlahan, jadi kita akan mempelajari tentang pengurangan. Pengurangan ini adalah lawan dari penjumlahan yang kemarin sudah kita pelajari. Caranya hampir mirip atau sama, bedanya hanya di penjumlahan dan pengurangannya saja. Yang pertama yang harus kalian perhatikan saat melakukan pengurangan yaitu adalah perhatikan angkanya. Angkanya ini ada satuan, puluhan, dan juga ratusan. Kemudian yang kedua adalah letakkan sesuai dengan tempatnya. Jika satuan ada di sebelah kanan, kemudian sebelah kirinya adalah puluhan, dan paling depan nanti adalah ratusan. Langsung saja di sini ada contoh soal agar lebih mudah dipahami. Di sini ada contoh soal yaitu 427 dikurangi 126. Untuk pengurangan sendiri lambangnya adalah minus. Yang ada di tengah tadi strip kecil. Nah, untuk cara pengerjaannya di sini ada dua cara yang biasanya sering digunakan. Yang paling sering atau paling mudah itu adalah susun ke bawah. Cara ini nanti akan lebih sering kalian gunakan karena lebih teliti, agar kalian lebih teliti dan juga lebih fokus. Nah, di sini kalian kurangkan dulu seperti biasa. Yang dikerjakan adalah mulai dari paling kanan yaitu satuan, kemudian puluhan dan ratusan, dan hasilnya yaitu adalah 301. Kemudian selain cara yaitu susun ke bawah, ada cara lain yang lebih cepat yang bisa kalian gunakan. Tapi yang harus kalian catat untuk penggunaan cara ini adalah kalian harus lebih teliti ya, harus lebih berhati-hati. Nah, di sini kita kurangkan dulu satuannya seperti biasa, kemudian puluhannya, dan baru ratusannya. Penulisannya jangan lupa satuan paling belakang atau paling kanan, kemudian yang di tengah itu adalah puluhan, dan yang paling depan adalah ratusan. Jangan terbalik ya. Nah, setelah itu di sini akan ada contoh soal yang lain, yaitu contoh soal bagaimana jika pengurangnya itu adalah jumlahnya angkanya lebih besar. Di sini ada 128 dikurangi 71. Kita susun ke bawah seperti biasanya. Nah, di sini ada 2 dikurangi 7. Untuk 2 dikurangi 7 ini tidak bisa karena 7 lebih besar daripada 2. Caranya kita tulis dulu yaitu puluhan. Jadi 2 dikurangi 7 tadi sama dengan 20 dikurangi 70 karena tempatnya di puluhan. Nah, karena 20 dikurangi 70 itu tidak bisa karena 20 lebih kecil, maka caranya yaitu pinjam depannya atau sebelah kirinya. Yang harus kalian ingat bahwa sebelah kirinya atau depannya puluhan itu adalah ratusan, sehingga nilainya lebih besar daripada bilangan awalnya tadi. Jadi, karena kita tadi 20 dikurangi 70 tidak bisa, jadi kita pinjam bagian depannya yaitu ratusan. Nilainya menjadi 120, karena 1 tadi adalah 100. Nah, di sini kita jumlahkan dulu 100 ditambah dengan 20, totalnya adalah 120. Jadi 120 dikurangi 70. Sudah bisa kan? Jadi hasilnya adalah 50. Nah, 50 tadi kita tulisnya di depan tadi adalah hanya angka 5-nya saja karena satuannya tadi sudah ada 7. Kemudian ada cara lain, jadi kalian jika tidak menjumlahkan terlebih dahulu, kalian kurangkan terlebih dahulu. Tadi 100 dikurangi 70 dulu, kemudian hasilnya ditambahkan dengan 20-nya. Karena jumlahnya tidak hanya 100 tapi 120. Hasilnya akan tetap sama. Nanti tergantung kalian mau pakai cara yang mana, silahkan. Nah, di sini tulisannya tadi seperti yang sudah Bu Guru jelaskan bahwa 50-nya tadi
Jika ditempatkannya sudah pada puluhan, tidak perlu ditulis 50, jadi hanya perlu ditulis 5-nya saja. Karena sudah ada di nilai tempatnya ada di tempat puluhan. Ini adalah contoh cara pengurangan jika salah satu jumlahnya lebih besar daripada bilangan yang dikurangkan. Nah, contoh yang kedua, ini agar kalian lebih paham lagi. Ada angka 278 dikurangi dengan 96. Sama dengan cara sebelumnya, kita susun dulu ke bawah, karena susun bawah ini nanti paling cepat dan paling mudah ya, dan juga agar kalian lebih teliti karena tempatnya nanti sudah benar penempatan angkanya. Pertama kita kurangkan dulu, 8 kurangi 6, 2, kemudian di sini sama 9 kurangi 7, 7 dikurangi 9 karena tidak bisa, jadi kita caranya sama, yaitu meminjam depannya. Nah, ini kita pakainya tidak 70 tapi hanya 7 ditambah 1 jadi 17. 17 ini kita kurangkan dulu dengan 9. Tapi untuk 17 dan 9 ini sebenarnya sama dengan 170 dikurangi 90 karena tempatnya tadi adalah di puluhan. Yang harus kalian ingat ya. Jadi nanti tidak hanya 17 kurangi 9. Nah, 17 kurangi 9 berapa? Ada 8. Jadi kita tulis 8-nya dulu di bagian puluhan. Untuk ratusannya ini tadi 200 karena sudah dipinjam 1 untuk menjumlahkan yang di bagian puluhan. Jadi kita turunkan. 1 kurangi 0 sama dengan 1. Nah, jika sudah, di sini kita akan mencoba untuk cara yang satunya tadi. Di sini ada 8 kurangi 6 sama dengan 2, kemudian caranya masih sama. Secara urut, satuan, puluhan, dan baru ratusan. Nah, di bagian puluhan ini nanti kalian harus lebih teliti, karena ratusannya tadi sudah dipinjam 1, jadi harus dikurangi 1. Bu Guru lebih menyarankan kalian menggunakan cara yang atas ya, yang susun ke bawah. Baru nanti jika kalian sudah merasa lebih mahir, sudah hafal caranya dan lebih teliti, kalian bisa menggunakan cara yang lebih cepat tadi. Nah, yang kemudian cara selanjutnya ini masih mirip dengan cara yang pertama tadi, tapi ini ada yang namanya caranya itu adalah jaring-jaring. Maksudnya cara jaring-jaring ini bagaimana, Bu? Nah, cara jaring-jaring ini nanti kalian membuat jaring-jaring ke bawah atau garis lurus ke bawah agar kalian tidak keliru dalam menempatkan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita tulis dulu, baru kemudian kita buat jaring-jaringnya, yaitu garis lurus. Di sini Bu Guru beri warna kuning. Ini adalah jaring-jaringnya. Atau jika kalian nanti mungkin terlalu penuh kalau membuat cara jaring-jaring, kalian bisa menggunakan buku matematika yang buku kotak-kotak itu. Karena tujuannya itu untuk membuat jaring-jaring ini agar kalian penempatan angkanya tidak keliru. Nah, jadi tujuannya tadi adalah agar penempatan nilai tempat dan nilai angkanya tidak keliru. Nanti kalian ratusan kalian tulis di puluhan atau satuan kalian tulis di ratusan. Jadi disesuaikan dengan nilai angka dan juga nilai tempatnya. Nah, seperti ini Bu Guru akan ganti dulu. Untuk template-nya ini adalah kotak-kotak seperti ini. Jadi buat kalian yang mungkin nanti bisa buku catatan matematikanya atau untuk pengerjaan latihan matematikanya bisa menggunakan buku kotak-kotak. Kemudian di sini Bu Guru akan memberikan soal seperti biasa. Silakan dikerjakan di buku tulisnya. Nah, ini masih ada contoh soal untuk ketika kalian nanti menggunakan cara jaring-jaring tadi. Karena di sini buku kotak-kotak nanti sudah ada garisnya, kalian hanya perlu menempatkan angkanya sesuai dengan garisnya tadi.
Nah, ini tadi ada 91. 91-nya tidak ditulis di bawah angka 1, tapi di bawah angka 2, karena nilainya adalah puluhan dan satuan. Fungsinya jaring-jaring atau buku kotak nanti adalah membantu kalian menentukan nilai tempat dan juga nilai angkanya tadi. Setelah itu baru kalian bisa kurangkan sesuai dengan angkanya. Cukup sekian untuk materi matematika minggu ini. Seperti biasa, kita mulai dari satuan, kemudian puluhan, dan baru ratusannya. Bye-bye. Hasilnya yaitu adalah 36. Jika kalian belum punya buku kotak-kotak, bisa kalian kerjakan di buku biasa, buku matematika biasanya. Di sini Bu Guru akan memberikan soal latihan. Untuk soal latihannya nanti seperti biasa silahkan ditulis di buku tulis matematikanya, soalnya terlebih dahulu, baru kemudian cara pengerjaan atau cara menyelesaikannya. Nanti silahkan kalian foto dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Di sini ada 5 soal, 5 contoh soal. Jadi kerjakan soal di bawah ini dengan cara susun ke bawah. Dengan cara susun ke bawah ya. Jangan pakai cara yang cepat terlebih dahulu, tapi dengan cara susun ke bawah. Di sini ada 5 soal. Nanti silahkan kalian kerjakan secara mandiri, dikerjakan sendiri ya. Boleh didampingi orang tuanya atau kakaknya, tapi tidak boleh dibantu untuk mengerjakan. Hanya boleh didampingi. Setelah itu silahkan kalian kirimkan ke wali kelasnya masing-masing dan kalian akan dapat nilai nanti di akhirnya. Cukup sekian untuk materi matematika untuk minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.